Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sedikit pun. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di pendidikan agama Islam. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih dan usul fikih. Yang akan kita bahas nanti yakni yang pertama pengertian fikih dan usul fikih, dan kedua adalah perbedaan fikih dan usul fikih, dan yang ketiga tujuan fikih dan usul fikih, serta yang keempat manfaat fikih dan usul fikih. Mari kita ke bagian pertama. Pengertian fikih. Kata fikih dalam bahasa Arab yang berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan, yang bermakna mengerti atau memahami. Asal kata tersebut juga digunakan Al-Quran dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-122. Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah yatafaqahu fi fiddin, bermakna agar mereka memahami agama Islam. Definisi dari pengertian fikih adalah fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Fikih itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan tentang hukum fikih. Sudut pandang pengertian fikih. Yang pertama, fikih merupakan ilmu tentang syara'. Yang kedua, fikih mengkaji hal-hal yang bersifat amaliyah, furu'iyah, atau praktis dan bersifat cabang. Yang ketiga, fikih merupakan pengetahuan tentang syara' yang didasarkan pada dalil tafsili, yakni Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, fikih digali dan ditentukan melalui penalaran dan istidlal, atau penarikan kesimpulan ataupun mujtahid. Pengertian fikih. Kata usul fikih. Kata usul merupakan jamak atau plural dari kata asal. Kata usul secara etimologis mempunyai arti berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah, dan silsilah. Usul fikih dalam ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Usul fikih adalah pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang faqih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya. Berikutnya perbedaan fikih dan usul fikih. Fikih mengacu pada ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam yang praktis. Fikih merupakan hasil ataupun produk dari usul fikih yang dituangkan ke dalamnya. Fikih tidak akan pernah ada jika produk usul fikih tidak bekerja. Fikih tidak akan pernah ada jika produk usul fikih tidak bekerja. Fikih sangat bergantung dan berhubungan dengan usul fikih. Usul fikih. Usul fikih mengacu pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci. Usul fikih merupakan proses istinbat, penggalian hukum dari dalil-dalil. Usul fikih awal proses dan dapat melihat keputusan-keputusan nama yang ada di dalam fikih. Tujuan serta manfaat fikih dan usul fikih. Tujuan yang akan dicapai ilmu fikih ialah menerapkan hukum syariat pada semua amal perbuatan manusia. Ilmu fikih merupakan tempat pengembalian seorang hakim dalam memutuskan perkara, seorang mufti dalam memberikan fatwa, dan setiap orang mukallaf dalam mengetahui hukum-hukum syariat pada segala tindak dan tutur katanya. Tujuan ilmu usul fikih ialah penerapan kaidah-kaidahnya dan pembahasan-pembahasannya pada dalil yang terperinci untuk mencapai hukum syariat yang ditunjuknya. Dengan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan ini, maka nas-nas syariat dapat dipahami dengan sempurna dan hukum-hukum yang ditunjuk oleh nas-nas itu dapat diketahui dengan seksama. Tujuan serta manfaat fikih dan usul fikih. Bila telah
mengetahui metode usul fikih yang dirumuskan ulama terdahulu, maka bila sesuatu ketika kita menghadapi suatu masalah yang baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab fikih terdahulu, maka kita akan mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu. Selain itu, kita juga bisa mengetahui bagaimana mujtahid zaman dulu memutuskan hukum fikih, memahami maksud tujuan disyariatkannya hukum Islam, memahami bagaimana proses suatu hukum ditetapkan, memahami adat kebiasaan atau tradisi yang dapat dijadikan sumber hukum, memahami maslahah mursalah, memahami berbagai metode istinbat, hingga terbuka terhadap perbedaan pendapat di dalam Islam. Demikianlah tadi pembahasan tentang fikih dan usul fikih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.